Biasanya kan orang-orang kepengennya salawat, kepengennya si A, ya harus dapat si A. Ketika udah salawatan malah jauh dari si A, protes. Ya Allah, aku kan udah salawat, aku pengen si A, kenapa malah dijauhkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau buat teman-teman yang mau beli ke Shopee, mau beli ke admin, teman-teman bisa langsung aja klik link di deskripsi box. Nah, kebetulan di admin dan di Shopee aku itu lagi PO karena bukunya habis. Ready tanggal 15-an. Kalau teman-teman mau ikutan PO, ada free tasbih digital ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Dina di Bekasi. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Dina dari Bekasi. Terima kasih banyak Kak Mel. Semenjak aku rutin baca sholawat Jibril dan Munjiat, hati aku jadi lebih tenang dan alhamdulillah emosi sudah mulai menghilang. Aku rutin baca sholawat Jibril 100 kali dan Munjiat 10 kali sehabis sholat. Alhamdulillah banyak keajaiban yang Allah kasih untuk aku. Selain aku lebih tenang, alhamdulillah dagangan aku mulai ramai pembeli pemberinya lagi, yang pendapatan aku sehari cuma 10 sampai 50, alhamdulillah sekarang lebih dari itu. Padahal aku baru lihat YouTube Kak Mel baru seminggu ini dan aku baru baca salawat seminggu ini. Alhamdulillah banyak keajaiban yang datang. Terima kasih Kak Mel, semoga Kak Mel dan keluarga sehat selalu, banyak rezeki dan Allah kabul segala hajat Kak Mel, amin Allahumma amin. Masya Allah, baru seminggu baca salawatnya, Jibrilnya 100 kali, Munjatnya 10 kali, cuma segitu kok bisa ya? Bisa, nggak ada yang nggak bisa bagi Allah. Mau kita baca 100, mau kita baca 10 kali, tapi kita ikhlas baca salawatnya, kita serahkan semuanya ke Allah, kita nggak menuntut hasilnya ke Allah, kabul doa kita. Banyak dari kita yang bacanya banyak sampai 10.000, 20.000, pengen cepat selesai masalahnya. Emang beda teman-teman kalau kita baca salawatnya banyak dengan sedikit, karena makin banyak juga dosa terhapus, makin banyak juga rahmat yang Allah kasih, makin cepat doa kita terkabul. Tapi bacanya juga harus ikhlas. Ikhlasnya maksudnya gini, kita jangan maksa Allah. Percuma kita baca sampai 10.000, 20.000 salawat, tapi kita maksa, mana nih Allah, aku udah baca nih, kok aku gak dikasih sih? Kenapa? Salahku apa? Kenapa seperti ini? Nah, itu jangan seperti itu teman-teman ya. Makanya buat para pemula, kalau misalnya kalian baca banyak ujung-ujungnya jadi nagi-nagi Allah, protes ke Allah, mendingan bacanya sedikit dulu aja. 100 tapi istiqomah ya. 100 salawat Jibril tapi istiqomah, 100 salawat Jibril tapi kayaknya bener-bener dari hati. Misalnya dicicil tiap habis sholat 20 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu beda banget rasanya ke hati kita. Dan nanti kalau kita udah terbiasa ya, ruh kita udah terbiasa diisi makanan pakai sholawat, makannya badan kita kan ya nasi, ya kue, ikan gitu, makanan badan kita. Tapi kalau makanan ruh kita ya zikir, sholawat. Nah, ketika kita udah mulai nggak bisa ninggalin salawat, artinya roh kita udah terbiasa dikasih makan salawat dan dia nagih pengen makan terus, pengen dikasih makanan salawat terus. Makanya ketika orang-orang sudah istiqomah, ketika teman-teman udah istiqomah salawatan, belum salawatan sehari aja rasanya aneh, rasanya gak bisa, itu ruhnya butuh makan, makanannya salawat. Masya Allah. Dan ini alhamdulillah banget Mbak Dina, insya Allah aku yakin sih setelah istiqomah 100, istiqomah salawat munjid, nanti lama-lama bisa meningkat bacanya. Pelan, walaupun sedikit, lambat tapi istiqomah, itu Masya Allah dahsyat banget. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Fatma di Garut.
Assalamualaikum Teh, saya Fatma yang waktu itu ngasih testimoni. Waalaikumsalam. Teh, Masya Allah berkat salawat munjiat dan Jibril. Lagi-lagi salawat munjiat dan Jibril. Satu persatu kebongkar keburukan pasangan saya. Untung sebelum nikah ketahuannya. Saya nggak bisa ceritain keburukannya apa ya Teh. Cuma ini masalah keuangan yang menurut saya fatal banget. Allah kasih tunjuk saya, Allah tunjukkan pada saya Teh kalau beliau bukan orang yang amanah. Padahal beliau sudah gembar-gembor ingin menikah dengan saya tahun ini. Setiap hari saya sholawat sambil minta diberi jodoh yang soleh, yang paham agama. Dalam sujud pun saya minta suami yang soleh. Setiap waktu saya memohon, Alhamdulillah Allah tunjukkan kepada saya bahwa beliau bukan orangnya. Bukan orang yang saya mintakan dalam doa. Teh, doakan saya ya, semoga segera menemukan jodoh seperti yang saya minta sama Allah. Makasih ya Teh Melisa, semoga salawat-salawat kita menjadi cahaya bagi perjalanan hidup kita, penyelamat dari fitnah dunia, mendapat syafaat Rasulullah dan bertemu bertatap wajah dengan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget nih. Ketika sholawatnya sudah menjadi kebutuhan, kebutuhan bagi roh kita udah lapar sama yang namanya sholawat. Kepengennya diisi terus ruhnya sama sholawat, pengennya makan sholawat terus, ibaratnya gitu ya teman-teman. Akhirnya ketika segala sesuatu terjadi, itu nggak pernah nyalain Allah seperti yang dirasakan oleh Mbak Fatma. Ya Mbak Fatma ini udah nggak, misalnya gini, Mbak Fatma ini kan minta jodoh terbaik sama Allah. Ya pengen nikah, pengen dikasih yang soleh gitu kan. Biasanya kan orang-orang kepengennya salawat, kepengennya si A, ya harus dapat si A. Ketika udah salawatan malah jauh dari si A, protes. Ya Allah, aku kan udah salawat, aku pengen si A, kenapa malah dijauhkan gitu ya. Dan Masya Allah Mbak Fatma ini udah ngerti. Oh berarti dia bukan yang terbaik buat aku. Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Teman-teman yang belum nikah nih ya, kalau doa minta jodoh yang lengkap, minta jodoh bener yang paham agama, yang soleh, yang sayang sama kita dan keluarga kita. Teman-teman, kalau yang namanya urusan uang, urusan duit, ekonomi itu bisa kita cari. Kita bisa sama-sama nyari, kita bisa sama-sama menjemput rizki. Kalau udah nikah ya, kita bisa sama-sama jemput. Apalagi kita udah kenal sholawat, urusan rezeki mah enteng ya. Tapi kalau jodoh kita ini nggak paham agama, capek makan hati teman-teman. Jadi bener cari yang paham agama, minta yang paham agama yang soleh. Kalau udah soleh semuanya enteng. Pernah ada testimoni ya, bukan orang yang kaya raya, rumahnya juga ngontrak, tapi suaminya itu soleh, bahkan suaminya ini guru ngaji, ustadz, hidup yang pas-pasan gitu ya. Dan Masya Allah, karena ia soleh, rajin berdoa, rajin salawatan, berubah hidupnya. Apa yang menjadi keinginannya diijabah sama Allah. Tuh ya, jadi mulai sekarang minta sama Allah yang soleh. Kalau laki-laki minta yang soleha, minta sama Allah tuh boleh. Kita boleh minta apa aja detail, ya Allah aku pengen jodohnya yang soleh, yang ganteng, yang mapan, yang baik, yang sayang sama keluarga, yang udah punya rumah. Boleh, itu kita bukan mendikte Allah, bukan ngatur Allah, kita minta. Allah kan maha kaya, Allah maha mampu untuk memberikan apapun yang kita minta. Minta, dengan kita meminta banyak hal kepada Allah, itu artinya kita yakin bahwa Allah bisa memberikan apapun kepada kita. Bahwa Allah itu kaya banget, bahwa Allah itu berkuasa banget atas segala-galanya. Tuh ya. Nah ketika kita sudah meminta segalanya itu boleh, tapi yang jangan itu kita maksa. Maksa, kapan ya Allah datangnya, aku maunya yang begini gini gini, mana ya Allah. Apalagi kita udah ngungkit-ngungkit ibadah kita, aku udah tahajud ya Allah, aku udah sholawat ya Allah, aku udah begini begini begini. Itu yang salah, jangan sampai kita seperti itu. Aku yakin ya insya Allah Mbak Fatma bakalan tahun ini dipertemukan dengan jodoh terbaik. Ada ceritanya dari Mbak Faras, tapi ini Mbak Faras belum sempat nih ngasih testimoni. Cuma aku cerita sedikit ya. Mbak Faras ini pernah ditipu sama pacar atau tunangan ya, aku lupa. Itu hutangnya banyak banget teman-teman. Kayaknya sampai 100 juta. Dan beliau tuh salawatan terus, minta diganti dengan jodoh terbaik, minta sama Allah dibantu lunasin utang gitu ya. Tapi pengabulan doanya untuk minta jodoh tuh sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun akhirnya Mbak Faras menikah dengan laki-laki pilihan Allah. Dan aku belum tahu nih
cerita detailnya, cuman sekilas Mbak Farah sudah hubungin aku, Mbak, nanti kalau ada waktu aku akan ceritain gitu ya. Jadi alhamdulillah udah menikah, masa-masa sulitnya sudah dilalui, setelah selama 2 tahun teman-teman akhirnya utangnya lunas, sama Allah dilunasin utangnya perlahan-lahan ya, nggak tiba-tiba dapat duit 100 juta terus lunas, saya enggak. Nanti ada ceritanya lengkap dari Mbak Faras, Masya Allah, dan sekarang sudah menikah tuh, dahsyat banget teman-teman ya. Udah sekarang mah yang udah pada tahu sholawat nggak usah khawatir urusan jodoh, urusan kerjaan, urusan utang, kita sholawat aja yang banyak. Sholawat itu membuka pintu-pintu kebaikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi punya banyak utang, baca sholawat nanti utangnya perlahan-lahan lunas habis. Teman-teman punya masalah jodoh, nanti pelan-pelan ketemu sama jodohnya. Yang penting teman-teman istiqomah baca sholawatnya ya. Ingat, doa kita tidak akan naik ya sampai kita membaca sholawat. Ketika kita sudah baca sholawat, doa kita langsung naik teman-teman. Jadi jangan sampai kita enggak sholawatan. Sholawat dulu apa doa dulu? Sholawatan dulu baru berdoa ya. Udah sholawatan baru kita minta apapun yang kita mau. Teman-teman ya, semangat terus, insya Allah ada waktunya, ada masanya teman-teman meraih, mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman mau, itu insya Allah ada waktunya, dikasih sama Allah. Yang penting jangan pernah lelah sholawat dan kita selalu memantaskan diri. Kira-kira udah pantas belum? Introspeksi diri, ngaca, bercermin, udah pantas belum sih aku ditolong sama Allah sekarang? Ya. Kalau kira-kira kita merasa belum pantas, ayo tambahin lagi ibadah kita, tambahin lagi jumlah sholawatnya, dan usahakan sholawatnya pakai hati. Pakai hati itu gimana? Ketika kita bersolawat, kita berusaha untuk ya ingat Rasulullah sedikit-sedikit. Kalau misalnya belum bisa, banyakin aja sholawat, nanti dengan sendirinya kita bisa seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fatma dan juga Mbak Dina doa-doanya segera dijabah sama Allah, dan teman-teman yang nonton rizkinya barokah, utangnya lunas, doa-doanya segera dijabah, dan kita semua istiqomah selalu dalam bersolawat dan ibadah-ibadah lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.